Natalia, tapi kenapa banyak pasangan tetap balik pasangan pertama? Meskipun udah jalin hubungan dengan banyak pasangan yang baru. Oke, this is a good question ya. Thank you for asking this. Ini saya mesti cek dulu nih, maksudnya balik nih apa? Maksudnya balik apakah meninggalkan yang barunya? Biasanya nggak ninggalin. Ada sih yang memang ninggal, tapi biasanya jalan bareng gitu loh. Kayak pertahanin yang kedua, tapi yang pertama juga dipertahankan. Atau mungkin yang kedua diputus, ngerasa bersalah dia diputus, terus balik sama yang pertama, nanti juga bakalan dapat lagi kedua yang baru, yang lain lagi, 2B, 2C, 2E, dan seterusnya. Pertanyaan kamu adalah kenapa balik lagi sama yang pertama? Atau kenapa udah punya A, udah punya B, tetap jalanin sama A dan B sekaligus? Kenapa kayak gitu? Jawabannya adalah kalau bisa dapat dua, yang kenapa mesti satu? Ini manusia, ini greedy nih. Kalau misalnya yang si A itu nggak tahu sama yang B, ya, and then si B juga nggak tahu ada A, ya kan? Ya udah, dia dapat dua-duanya, enak. Dapat kenyamanan di sini misalnya, atau dapat tantangan di situ misalnya, dapat penghormatan di sini, terus dapat kasih sayang di sana. Jadi dapat dua-duanya, kiri kanan dapat. Itu kalau sama A dan B sama-sama saling nggak tahu. Gimana kalau misalnya si A-nya tahu, A tahu ada B, ya. Ini A, ada B di sini, dan ini saya. Misalnya saya pasangan sama si A, tapi saya juga jalan sama si B. Nah, si A tahu ada B, tapi saya tetap nggak mau putusin dia. Nggak mau putusin si B gitu kan, dan saya juga nggak mau putusin si A, padahal si A udah bilang kamu pilih antara aku atau dia gitu kan. Terus saya nggak bisa, aku maunya sama kamu. Terus ya udah, kalau mau sama aku putuskan si B. Terus saya bilang nggak bisa, susah, nanti pelan-pelan ya. Akhirnya tetap jalan, A dan B tetap jalan bareng, dan si A-nya sakit. Kenapa tetap milih sama si A? Karena si A-nya itu tidak tegas, karena A-nya itu tetap pilihlah gitu. Harusnya si A itu begitu tahu kayak gitu, langsung aku buang kamu, aku pergilah, enyahlah engkau ke neraka atau apalah istilahnya ya gitu, dan pergi. Bukannya cuma mama, kenapa kamu begitu? Apa kurangnya aku? Tolonglah, kenapa kamu begini? Kalau kayak gitu-gitu terus, ya si ini biasanya sih akan paling cuma minta maaf atau apa, tapi tetap jalan aja nih. Atau mungkin diputusin si ini, diputusin, and ya udah aku minta maaf, balikan. Paling berapa minggu, berapa bulan, and then ketemu lagi sama 2B, dan seterusnya. Kenapa begitu? Kenapa udah balikan, tapi masih lakuin lagi, udah balikan, terus balikan lagi, Karena si A-nya ini lemah. Dan kasus ini seringkali terjadi, A-nya biasanya perempuan, si istri atau si pacar ini, si perempuan ini, si laki-laki nih. A-nya lemah. Jadi, yang selingkuh dia, ini yang selingkuh, yang berubah memperbaiki diri yang ini. Ya, buat apa si ini perlu mutusin si itu, gitu loh. Ya buat apa orang dia nggak dipaksa ngapa-ngapain, santai aja. Yang berubah kerja keras, yang memperbaiki diri si ini. Jadi si orang yang brengsek ini tetap balik sama si ini karena si ini bisa diperdaya. Si ini selalu menerima apa adanya. Ini cinta mati istilahnya. Saya paling nggak suka istilah cinta mati. Itu istilah bego banget. Cinta mati, cinta kok bikin mati gitu loh. Kalau bikin mati ya itu namanya penyakit. Kalau cinta itu menghidupkan, cinta itu menyegarkan, cinta itu membangun gitu loh. Kalau bikin mati itu namanya penyakit. Dan ini alasan kenapa tetap balik sama yang pertama. Karena yang pertama lemah. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tonton video kelas cinta yang lainnya. Like, comment, dan subscribe.